Begini kira-kira orang yang dirasuki oleh setan-setan itu. Telanjang. Dikatakan jelas bahwa dia dibawa ke tempat-tempat yang terpencil. Mungkin boleh ditambah gelap, terisolasi dan mengisolasi diri, makan sembarangan, bahkan mungkin lebih rendah daripada binatang sekalipun. Tidak pernah mandi. Selalu dia kasihan sekali, rasakan pain, kesakitannya. Dia diseret-seret oleh kuasa setan itu. Teriak-teriak. Lalu gambar di atas, lebih tidak berpakaian, yang bawah ada pakaiannya sedikit tapi yang ditunjukkan tangannya dibelenggu, kakinya dirantai, putus, dirantai lagi, dibelenggu lagi, dirantai lagi, putus, terus begitu. Kitalah si orang yang kerasukan setan itu. Ya, jangan bilang dan jangan kira itu melulu hanya untuk orang lain. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jangankan penampilannya saja sudah tidak baik, kelakuannya juga enggak baik. Atau sebaliknya, harum, cantik, ganteng, tapi perbuatannya korupsi, menyakiti, meliciki. Jangankan orang lain, refleksinya mari evaluasi diri. Jangan-jangan kitalah orang yang kerasukan itu. Kerasukan kesombongan. Senang sekali ngebully orang, menertawakan orang lain. Kalau belum menjelek-jelekan orang lain, baik digital, ya, online, atau ngomong sama orangnya, atau menertawakan di belakang orangnya, itu belum puas kayaknya. Hidup belum hidup. Jangan-jangan kita juga korupsi. Dari mimbar kudus ini, dengan apa yang gencar sekarang pemerintah lakukan, bersih-bersih. Bapak Ibu, jangan korupsi. Jangan kerasukan setan. Jangan sampai ngumpetin batangan-batangan emas di kamar mandimu. Triliunan yang ditampilkan oleh Kejaksaan Tinggi hanya 2 triliun dari 11 triliun. Itu saja 2 meter, 3 meter tumpukannya. Oh ya, itu bagi-bagi katanya. Tapi lihat kejahatan itu massal, memengaruhi, mengajak keluarga juga jadi gelap, hancur lebur, mengajak juga pekerjaan, mungkin selamat sampai dengan pensiun kelihatannya. Dan yang terjadi sekarang begitu. Sudah pensiun pun godaan, rayuan, bahkan tekanannya masih bahkan mungkin lebih besar. Kitalah yang sebetulnya harus melihat diri. Ya, ditegur Tuhan, bandel lagi. Bahkan ditegur dengan rantai. Ada aturan, ada peraturan. Pecah lagi, putusin lagi. Jangan andalkan dan putuskan dengan dirimu sendiri. Jangan andalkan pikiranmu sendiri. Mari datang pada Tuhan. Mari belajar. Ya, ini refleksi kuat dari perspektif hermeneutik dengan tafsir-tafsir beberapa ahli keren sekali. Perhatikan, lihat. Ayat 28 kita mau jadikan acuan. Nanti baca satu perikop itu ulang dan ulang lagi. Tapi kita fokus ke 28. Ketika melihat siapa? Sekali lagi, ketika melihat siapa? Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, yang kalau Natal, Christmas yang lalu ada aja ajaran tulisan, ya, bahkan e-book yang baru.
falsafah yang kelihatannya keren, penuh peaceful, tapi ujung-ujungnya seperti meragukan akan keilahian Yesus. Kayaknya bukan Yesus juru selamat. Damai itu bisa untuk diri sendiri, dibuat oleh diri sendiri. Apalagi kalau Paskah, kemarin kita baru selesai Bapak Ibu tentang Pentakosta yang kita rayakan. Ya, unduh-unduh yang kita haturkan sebagai syukur sembah atas berkat-berkat Tuhan. Tapi di sekitar Paskah, mari lebih jeli, lebih kritis. Ada begitu banyak juga buku-buku baru, tulisan-tulisan, falsafah, ajaran, bahkan masuk TikTok, bahkan masuk Insta. Kayaknya bukan Yesus deh yang dikubur. Pernah dengar kan? Oh, itu perempuan-perempuan, ibu-ibu yang pertama sekali menjadi saksi kebangkitan Tuhan, yang ke kubur Yesus, itu salah alamat itu. Itu salah kubur itu. Pernah dengar? Ya. Saya mau berkata juga Bapak Ibu Saudara, jangan mau dikorupsi dengan iman, dengan spiritualitasmu di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kenapa? Mari sekarang kerennya ini. Mari berdimensi ya, satu wadah dengan posisi dari pengakuan bahkan permohonan yang diteriakkan oleh perhatikan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak. Wow. Tapi enggak sekedar teriakannya yang menjadi dahsyat. Yang lebih hebat adalah ia berteriak, lalu apa di sana? Sujud. Kapan terakhir sujud di hadapan Tuhan? Oh, kami sujud di hati kami, di pikiran kami. Mantap. Great, good. Saya mau Bapak Ibu pulanglah sekali-sekali atau mungkin yang masih sudah terus melakukan. Ya, pribadi, keluarga. Sujud benar-benar. Bahasa tubuhmu sujud betul-betul. Dan itu benar-benar tulus, murni, lebih lagi dimurnikan dari meluap dari hatimu. Sujud dari rasional kognitifmu kepada Tuhan. Karena dia melakonkannya. Bidang atau bagian lain, hanya tambahan. Perhatikan, kita tidak bisa tentu menyamakan orang gila dengan orang yang dirasuk setan. Tentu. Tapi izinkan saya mau menambah sedikit. Ya Bapak Ibu, di beberapa pelayanan kami, pelayanan saya ke tempat-tempat rehabilitasi kejiwaan, yang seringkali gampang kita bilang, oh dia gila. Dia tetap manusia. Bapak Ibu, kalau dinyanyikan lagu rohani, saya langsung saja lagu rohani. Minimal ya, kalau enggak mereka nyanyi, hafal, atau beberapa kata mereka ikuti, minimal mereka tepuk tangan sesuai dengan ketukan lagu itu. Sesuai ritme, melodi, harmoni lagu itu. Itu berarti ada nilai-nilai spiritual yang gak bisa kita jangkau sebetulnya, bukan? Mari kita kembali, lihat. Dan berkata dengan suara keras, bersujud, berteriak, bersuara keras. Apa urusanmu dengan aku? Lihat kata M di sana, besar apa kecil kata itu? Besar. Besarmu. Dengan aku, A-nya besar apa kecil? Kecil. Aku. Jangan dibolak-balik. Ini dia tafsir yang kuat sekali. Ketika aku yang ada, hanya aku, A kecil yang ada, maka M yang besar atau A yang besar itu jadi nggak ada. Omong kosong kita jadi orang Kristen, ibadah tiap minggu, melakukan apa yang Tuhan nyatakan, gariskan. Tapi di keseharian yang ada hanya egoisme, ya, kerakusan yang penuh kesetanan itu. Berhenti.
Minta kuat kuasa Tuhan. Ayo mengaku seperti ini. Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, perhatikan sudah terasa pemuliaan di sini. Dia memuliakan Tuhan. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Bentuknya pertanyaan. Tapi terasa sekali setan-setan itu pun memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kalau setan-setan aja memuliakan Tuhan, mengapa kita tidak dengan sungguh bersujud dan memuliakan Dia? Sujud yang sungguh-sungguh, tapi juga dengan seluruh aktivitas dan pelayanan pekerjaan sekolah kuliahmu. Kehidupan sehari-hari dengan bertetangga, di tantangan yang berat, geopolitik, geoekonomi sekarang. Gunung meletus, kita nggak tahu apa yang terjadi kan? Tiba-tiba gunung meletus, 2 hari kurang lebih. Jadwal penerbangan ada yang di-delay, ada yang dibatalkan. Anda nggak bisa ngatur, kita nggak bisa, kita nggak bisa atur kehidupan. Ada tangan yang besar yang melebihi keterbatasan otak yang cuman segenggam ini. Mari rendah hati. Mari muliakan Tuhan. Setiap berdoa, kita diajar oleh format doa Bapa kami. Naikkan syukur dulu, muliakan dulu Tuhan. Bapa kami di dalam dikuduskanlah di bumi seperti, jangan ujuk-ujuk Tuhan tolong, nanti muka saya taruh di mana, berkati bisnis saya, Tuhan urapi pekerjaan saya. No. Naikkan syukur dulu. Muliakan nama Tuhan. Nah lihat, baru mohon. Ya sekali lagi, setan-setan yang menguasai orang dari bagian kita, kalau tadi konteksnya Gerasa, sampai di konteks Jakarta, Gerasa, Jakarta. Perhatikan itu. Aku mohon, janganlah, apa Bapak Ibu? Menyiksa. Kenapa? Teks udah bilang jelas, teks bahwa sebelumnya Yesus waktu datang langsung bilang, pergi kamu, keluar kamu dari orang ini. Yesus itu mendidik, luar biasa pedagog dia. Pedagogi Yesus, karakter asli Yesus adalah mengajar, mendidik. Kalau setan dikatakan yang tadinya dari malaikat, sekarang dia namanya legion. Betul? Tadi kita baca. Legion. Legion itu dari bahasa Romawi. Ya, itu berarti adalah segerombolan pasukan. Para ahli mengatakan jumlahnya mungkin tidak puluhan. Mungkin juga enggak sekedar ratusan jumlah setan. Ada ahli-ahli yang berani berkata jumlahnya kemungkinan besar ribuan. Bayangkan ribuan setan, minimal ratusan setan ada di satu orang doang. Betapa sedih, sakitnya penderitaannya. Yesus mengasihi dia. Yesus mendengarkan permohonannya. Yang pertama, mari. Di tengah berbagai hal, goda, rayu, tekanan, dan bahkan kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat, kuasa setan. Di dalam hidup pribadi dan juga keluargamu. Mari mengingat. Sama-sama bilang sama saya, mengingat. Bilang kiri kanan, ingat. Ingat, waras. Oke? Ya, nggak usah gila. Sekali-sekali gila monggo, itu namanya berani dalam Tuhan. Tapi jangan konyol, jangan gila yang konyol. Ya, setia pada pasangan. Dalam nama Tuhan saya mau berkata dari mimbar kudus ini. Jangan selingkuh, jangan gila. Sayangi anak-anakmu. Jangan gila mentang-mentang, oh saya orang tua, kamu dengar aja saya. Harus begini, harus begitu, harus begini. No. Udah basi yang begitu Bapak Ibu. Ya, dengerin apa anak-anak katakan.
Mereka generasi Gen Z, Gen Alpha bahkan yang belajar dengan struktur untuk mempelajari dulu segala sesuatu. Kalau dia mau melangkah dia belajarin, dia buka, gitu, pakai AI, pakai apa ini yang dimaksud dengan ini. Hargai mereka. Nanti dia akan jadi berkat kebanggaan bagimu. Hormati orang tuamu. Jangan gila jadi anak muda. Gila bekerja monggo aja. Kalau capek jangan lupa istirahat ya. Halo yang bekerja. Kalau Anda bilang healing, sebentar healing. Healingmu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Bapa, Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus. Percaya sama saya. Hormati orang tuamu. Jangan gila mengatakan, oh saya punya ini semua. Orang tua saya mah ketinggalan zaman, gak punya apa-apa. Orang tua kita lah Tuhan yang kelihatan. Kalau gak ada bapak ibu, kalau gak ada papi mami, kalau gak ada daddy mom, kita gak ada. Jangan angkuh, rendah hati. Ingat bagaimana perjalanan hidupmu. Minimal kalau ada yang ulang tahun, putar lagi ulang film kehidupanmu. Ingat dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang Tuhan kasih banyak apa-apa. Betul? Hari ini ada yang ulang tahun juga. Siapa yang ulang tahun? Kan? Banyak yang lupa. Padahal kita tinggal di daerah Jakarta dan minimal daerah penyangga Jakarta. Hari ini DKI Jakarta berulang tahun. Yang keberapa? Itu ada. Saya sendiri waktu siapkan khotbah ini Bapak Saudara, diingatkan lagi, tepatnya gitu ya. Kita semua diingatkan lagi. Wow, usia Jakarta, lokus kita di sini 490. Itu kan berarti dari generasi ke generasi, dari berbagai dekade, dari berbagai fenomena, peristiwa, kejadian, tantangan, pergumulan, bahkan yang berat sekalipun. Covid kemarin dan seluruh perjuangan kita, kerja tiap hari, bangun pagi, terus diputar ulang kan itu. Putar ulang terus lagi juga hidupmu. Putar ulang kebaikan-kebaikan Tuhan. Refleksi ulang kasih karunia Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk, nanti mohon boleh cerita karena tema kita soal bercerita. Bapak Ibu, saya mau Anda memilih satu orang, monggo kiri atau kanan. Nanti untuk cerita apa yang Anda sudah alami sebagai orang yang tinggal di Jakarta, baik yang baru datang Jakarta, mungkin ada baru datang Jakarta, atau Anda kita mayoritas pendatang. Kalau orang Jawa datang dari desa, ya Solo, Jogja, Surabaya, biasanya nginep tuh, ya tinggal, ya berteduh di rumah Pak D, Bude, Pak Le, ya Om, Tante. Nanti kalau udah mentas, udah kerja, diberkati ya. Jangan lupa. Ya, pulang dari sini say thank you. Matur nuwun ya Pak D, Bude. Matur nuwun ya Pak Le, Bule. Jangan lupa sama gurumu, dosenmu. Jangan lupa sama sohib, BFF-mu, best friend-mu. Jangan lupa sama orang yang sudah bantu kamu. Tapi karena yang ulang tahun Jakarta, tadi pagi saya diingetin sama majelis, matur nuwun, soal pantun, gitu ya. Kalau orang Betawi bilang, penonton, jemaat. Kok gak dijawab sih? Jemaat. Saya minta cakepnya ya. Main bola di Simpang 3. Seneng banget dibilang cakep lo ya. Dapat skor 2-5. Daripada gundah gulane, kepada Tuhan saja kita percaya. Tepuk tangan pada Tuhan. Belum selesai, satu lagi ya. Satu lagi. Sebelum Senin ada hari Minggu. Sesudah Senin ada Selasa.
Enak loh dibilang cakep, bener deh. Matur nuwun, matur nuwun. Lupakan sejenak berbagai gundah kerja duniamu. Mari nikmati, bersaksi dengan bercerita. 3 menit untuk kemuliaan Tuhan. 3 menit monggo cerita sepanjang kamu hidup sampai hari ini di Jakarta dan sekitarnya. Apa kebaikan-kebaikan Tuhan ya yang kau alami, baik yang lahir di Jakarta, baik yang datang ke Jakarta dari daerah atau yang barusan saja datang ke Jakarta. Monggo 2-3 menit ngobrol dengan kiri atau kananmu. Ceritakan kasih karunia Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Dulu belum kerja, Tuhan kasih pekerjaan. Wah. Dulu belum punya pasangan, belum punya anak-anak. Sekarang dianugerahi. Ya, ini juga jadi teladan dan kesaksian kepada teman-teman muda. Masih jomblo, jangan takut, jangan galau. Nanti Tuhan hadirkan pasangan hidup jodoh yang takut akan Tuhan. Ya, bicara, katakan, sharekan. Bersyukurlah untuk tetangga, bersyukurlah untuk teman, sahabat. Bersyukurlah untuk GKJ Nehemia atau GKJ atau gereja lain di mana Anda sebelumnya juga bertumbuh sekarang berakar, bertumbuh di GKJ Nehemia. Ceritain. Ceritakan. Satu menit lagi, monggo. Saya kasih durasi khotbah saya untuk ibu bapak. Ceritakan sesuai tema. Kebaikan kasih karunia Tuhan. Kalau belum kenal, kenalan ya. Jangan-jangan udah cerita bla 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 belum kenal lamanya ya. Waktu sakit Tuhan sembuhkan. Waktu bisnis, pekerjaan lagi broke, lagi jatuh, Tuhan hadirkan lagi kesempatan baru. Semua. Sampun? Cukup? Kalau udah cerita ya. Bilang terima kasih kepada teman berceritamu. Terima kasih ya, matur nuwun ya. Tuhan Yesus berkati ya. Ya dong. Saya mau ajak kita buka Mazmur 77. Mari. Ini satu ayat penyangga juga dalam leksionari kita. Para ahli juga meruntut, ya mentautkan kalau bahasa Facebook, mentautkan ayat ini. Kalau Lukas itu perjanjian baru, tentu kita mau tengok perjanjian lama. Kita akan takjub dengan ini. Ada tahapan-tahapan, ada tuntunan. Mazmur 77. Sekali lagi raih Alkitab Anda yang ada di dekat Anda, TB2. Ayat 12 kita baca bersama-sama dengan ayat 13, 12 dan 13. Mazmur 77. Ayat 12 dan 13 bersama-sama. Oke, kita ulang ya. 77. Ya, kata pertama aku, benar? Ya. 12 dan 13 bersama-sama. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari ayat 13. Aku hendak menuturkan segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Indah ya? Jadi gak sekedar tahapannya, periodenya atau fasenya mengingat. Ada teologi mengingat namanya. Ya, itu bagus sekali.
Jangan gampang lupa atas kasih karunia Tuhan. Jangan hanya dikuasai mengingat yang busuk-busuk, yang jahat-jahat. Jangan membenci. Saya akan tidak berhenti berkata ini. Ampuni. Ingat kebaikan Tuhan dan itu akan mengalahkan berbagai kepahitan, kemarahan, bahkan kecenderungan untuk mendendam. Hapuskan itu dengan kuat kuasa Tuhan, bukan dengan kuat kuasa kita. Setelah mengingat, katanya apa? Menuturkan, menceritakan, bersaksi. Tapi ada satu tambah terakhir tadi. Merenungkan. Oleh karenanya yang kedua, ini tema kita. Mari menceritakan, sama-sama bilang menceritakan. Bilang kiri kananmu, ceritain. Jangan pegang sendiri. Ya? Menceritakan apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepada Anda, pada saya, kepada kita. Ada yang menarik, ini juga menjadi penguatan. Tadi sudah kita baca, tapi izinkan saya kasih garis bawah di sana. Nanti sekali lagi mohon ulangi lagi perikop yang indah ini. Satu perikop kita kembali ke Lukas 8. Ya. Lukas 8:32. Lukas 8:32. Di situ ada sekawanan besar apa? Waduh, babi sudah famous, sudah terkenal ya di mana-mana ya. Oke. Tapi yang indah dari peristiwa ini, perhatikan. Sekawanan besar babi, kalau legion itu jumlahnya tadi begitu banyak, berarti babi ini banyak itu. Ya, sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu, perhatikan. Setan itu memohon. Kalau peristiwa sebelumnya Yesus langsung menghardik. Tapi lihat di sini sebuah pedagog itu berlaku juga untuk setan. Ya, Bapak Ibu, apalagi pada Anda dan saya. Selagi masih ada usia, lebih dekat sama Tuhan. Selagi masih ada kesempatan Tuhan beri kita hidup, dengerin perintah Tuhan. Jangan sesat. Jangan lawan Tuhan. Dan jangan coba atur-atur akan kasih karunia Tuhan. Kita yang diatur Tuhan. Setan-setan itu memohon kepada Yesus. Supaya ia memperkenankan mereka, apa Bapak Ibu? Memasuki apa? Lihat ini. Ya. Udah minta izin Pak, izin Bu, gitu ya. Tolong saya masuk babi-babi itu. Coba ini. Alamat berikutnya jelas. Bukan soal babinya, tapi pasti babi-babi itu yang terjadi kemudian kan. Jadi Yesus mengabulkan permohonan mereka. Kenapa? Babi-babi itu masuk apa katanya tadi? Dan mati. Ini. Berapa banyak sate babi jadi batal itu ya? Ya? Babi di apapun aja enak gitu. Tapi di konteks ini lihat. Itu menggambarkan Anda dan saya. Kalau setan saja memohon kepada Tuhan. Mengapa kita tidak datang memohon kepada Dia? Terakhir, ada perintah yang menjadi bagian terakhir untuk Anda dan saya. Kata itu adalah pulang ke rumah. Rumah bisa berarti semesta. Rumah bisa juga artinya dunia yang sedang geoekonomi, perang dagang. Ya, perang ekonomi, perang peluru juga. Ya, dan juga seluruh pertikaian suku bangsa. Ayo bersaksi untuk berbagai suku. Tadi pagi Pak Andreas Sutomo bagus juga solois beliau. Menyanyikan lagu dengan nuansa Sumatera Barat, Padang. Enak sekali, musiknya saya sudah enak sekali.
Wow. Indonesia kaya. Bersyukur untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepada bangsa-bangsa manapun, doakan, ceritakan. Kalau Anda punya teman di luar negeri, ya ceritakan. Kepada jemaat Nehemia yang ada sedang di luar negeri, yang selalu ikut rekaman ibadah ini dalam nama Tuhan, saya mau tegaskan dan titip pesan. Ceritain, jangan malu. Di tengah agnostik, di tengah ateisme, di tengah kemarahan, kebencian yang makin merajalela, ceritakan kepada bangsa-bangsa. Sampai juga Bapak Ibu Saudara-saudari kepada agama-agama lain. Dari yang simple aja. Ya. Jangan membeda-bedakan, oh suku ini, suku itu begitu. Oh, kalau orang bangsa ini begitu, bangsa ini enggak usah. Seluruh kota katanya di situ. Lihat ini. Pulanglah ke rumahmu. Rumah itu juga bisa tentu rumah kita sendiri, mulai dari keluarga. Nilai-nilai religius, nilai-nilai di dalam urapan Roh Kudus, kasih Allah Bapa dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus, start awal di rumah. Tidak ada anak berdoa kalau orang tuanya enggak berdoa. Yeah? Tidak ada cucu yang mau menghargai berkat-berkat Tuhan kalau cuma dilihat orang tua dan eyang kakungnya, eyang putrinya tidak menghargai berkat kasih karunia Tuhan. Terus begitu. Rumah juga bisa berarti diri kita sendiri. Hati ini. Hatimu adalah bait Allah katanya. Rumah itu juga berarti nanti kita sama-sama menuju. Kalau ada yang meninggal dunia, pawartos pengumumannya apa? Sudah kembali ke rumah Bapa. Nanti kita berkumpul sama-sama di sana. Ya, lihat. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu. Tadinya dia mau ikut nih. Yang tadi sudah pulih disembuhkan dari kerasukan ini mau ikut Yesus. Tuhan bilang enggak, pulang ke rumahmu. Ceritakan. Lanjut. Orang itu pun, apa dikatakan di sana? Pergi ke seluruh kota. Pada siapapun. Ini refleksi tafsirnya. Bawa, ceritain. Jangan beda-bedakan orang. Sayangi semua orang. Ya, oh dia bisa kasih untung sama saya. Oleh karenanya saya baik sama saya. Berhenti yang begitu-begitu. Ya, yang kurang baik jangan diterusin. Yang baik dan benar dalam Tuhan, perjuangkan, terus lakukan. Pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Selamat kembali ke rumah. Bagikan, ceritakan. Tiada kenal lelah, bahkan semakin. Kasih karunia kebaikan-kebaikan Allah yang engkau terima alami. Telah terima, sedang engkau terima, bahkan besok kita amini imani, akan kita terima. Selamat meneruskan setengah penggalan tahun 2025. Kita sudah di bulan Juni. Selamat menjadi saksi akan kemuliaan Allah. Ceritakanlah. Amin. Kita bersatu teduh sejenak.